Iran siap menembakkan lebih banyak rudal jarak jauh ke Israel dan negara-negara tetangga Timur Tengah lainnya setelah mereka dengan cepat menggali persenjataan yang terkubur, sebuah upaya yang sekaligus menyoroti keterbatasan strategi pengeboman Amerika. Selama berminggu-minggu, serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel membatasi akses Iran ke lokasi rudal bawah tanahnya. Serangan menghancurkan jalan dan mengubur pintu masuk terowongan. Namun citra satelit menunjukkan bagaimana Iran telah menggunakan peralatan sederhana seperti bulldozer untuk melawan kampanye-kampanye mahal tersebut. Situasi yang menunjukkan bahwa kemampuan rudal Teheran tidak dapat dihancurkan hanya dengan menargetkan pintu masuk terowongan. Jika permusuhan kembali berlanjut, Iran berada dalam posisi untuk terus meluncurkan rudal selama mereka memiliki peluncur dan awak, bahkan jika produksi telah dihentikan. Demikian disampaikan oleh Sam Lair, seorang peneliti di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, lembaga yang menganalisis kemampuan rudal Iran. Menurutnya tidak ada yang mencegah peluncur tersebut dipersenjatai dengan persediaan rudal yang masih dimiliki oleh Iran. Di pangkalan rudal di Dezful, Iran, 4 dari 5 pintu masuk di fasilitas bawah tanah terlihat dibuka kembali pada 12 Mei. Area yang dilingkari adalah satu pintu masuk ke kompleks yang tetap diblokir. Selama pertempuran, Iran berupaya menggali pintu masuk terowongan dengan resiko besar. Ini karena Amerika Serikat dan Israel sering menyerang peralatan yang digunakan untuk penggalian. Upaya itu memungkinkan Teheran untuk terus menembakkan rudal sepanjang perang, meskipun dengan kecepatan yang jauh berkurang. Sejak gencatan senjata lebih dari 7 minggu yang lalu, upaya Iran untuk menggali pangkalan-pangkalan tersebut telah meningkat secara signifikan. Menurut analisis CNN, Iran kini telah membuka blokade 50 dari 69 pintu masuk terowongan yang diserang oleh Amerika Serikat dan Israel di 18 fasilitas rudal bawah tanah. Iran juga telah memperbaiki bagian dari pangkalan-pangkalan tersebut, termasuk jalan-jalan yang dibom oleh Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah peluncur rudal menggunakannya. Citra satelit menunjukkan hampir semua kawah tersebut kini telah terisi, dan 2 lokasi bahkan telah diaspal ulang. Militer Amerika mahir dalam meraih keberhasilan taktis dan mengepung serta menekan kekuatan rudal Iran adalah contoh yang bagus. Namun menurut Lair, jika hal itu tidak di Iran sebagai alasan perang dengan penghancurannya sebagai salah satu tujuan utama. Jaringan pangkalan rudal bawah tanah Iran mulai dibangun lebih dari 20 tahun lalu. Fasilitas ini memberikan perlindungan yang cukup besar bagi rudal dan peluncurnya. Kedalaman fasilitas tersebut beberapa di antaranya berada di bawah ratusan meter batuan. Ini membatasi pilihan yang dimiliki Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi pada minggu-minggu awal konflik militer, Amerika dan Israel beralih menyerang pintu masuk mereka. Taktik yang dikombinasikan dengan upaya untuk menemukan dan menghancurkan peluncur menghasilkan pembatasan yang signifikan terhadap tembakan rudal Iran. Serangan-serangan itu merusak pangkalan-pangkalan tersebut secara parah, mengubur sebagian besar pintu masuk terowongan di bawah tumpukan puing dan menghancurkan jalan-jalan yang menuju ke lokasi tersebut. Namun citra satelit dari pangkalan rudal di utara Kermanshah, Iran menunjukkan bahwa sepasang pintu masuk terowongan yang dibom oleh Amerika Serikat dan Israel telah dibuka kembali. Jalan menuju terowongan yang dibuat berlubang untuk mencegah peluncuran rudal melewatinya telah diperbaiki dan diaspal ulang. Amerika Serikat dan Israel juga melakukan upaya luas untuk menghancurkan rantai pasukan rudal Iran, mulai dari pabrik tempat komponen elektronik kecil diproduksi hingga lokasi tempat bahan bakar roket dan badan rudal diproduksi. Para ahli meyakini Iran masih menyimpan sekitar 1.000 rudal di lokasi bawah tanah. Menurut para ahli, timbunan senjata berada jauh di bawah permukaan tanah dan kemungkinan besar tidak mengalami banyak kerusakan akibat serangan di permukaan tanah, terutama mengingat militer Israel menyerang pintu masuk terowongan dengan cara yang sama selama perang 12 hari pada tahun lalu. Iran telah mempersiapkan perang semacam ini selama 20 tahun. Demikian dikatakan Timur Kadisev, seorang peneliti senior di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Universitas Hamburg yang mempelajari rudal Iran. Dia mengatakan Iran sangat siap. Untuk membuka kembali pangkalan-pangkalan tersebut, Iran telah menggunakan berbagai peralatan konstruksi dan penggalian tanah. Dalam citra satelit terlihat alat berat berupa loader depan menyekop puing-puing, sementara truk pengangkut mengisi kawah dengan tanah. Di sebuah pangkalan di luar Komen pada pertengahan April, sebuah gambar menunjukkan setidaknya 10 kendaraan konstruksi terlibat dalam upaya untuk membuka kembali satu pintu masuk.
Seiring dengan pulihnya rudal-rudal Iran dan kembalinya fungsi pangkalan-pangkalan rudalnya, para analis menyebut ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh persenjataan ini tidak bisa diremehkan, terutama mengingat semakin menipisnya pasukan pencegat rudal Amerika. Serangan terhadap pabrik-pabrik rudal Iran mungkin juga tidak akan mencegah Teheran untuk membangun kembali kemampuan produksi rudalnya. Selama perang 12 hari, beberapa pabrik yang sama juga diserang. Meskipun serangan baru-baru ini jauh lebih luas, citra satelit menunjukkan bahwa Iran telah membangun kembali beberapa fasilitas yang menjadi sasaran serangan Juni lalu. Penilaian intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa Iran telah membangun kembali kemampuan militer utamanya, termasuk memulai kembali produksi drone dan mengganti peluncur rudal serta kapasitas produksinya. Bagi Kadishev, perbedaan teknologi tersebut menunjukkan kesulitan dalam mengejar opsi militer terhadap Iran. Anda harus menggunakan senjata yang sangat canggih dan sangat mahal untuk menimbulkan kerusakan seperti ini, dan pemulihannya sangat sederhana, hanya menggunakan bulldozer. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.